Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan, dan merefleksikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk kita menelusurinya. Apa sesungguhnya konteks dari ayat ini pada pasal 16 ini, terutama berkaitan dengan firman yang Tuhan ajarkan kepada kita saat ini. Hal yang perlu kita ketahui sebelumnya, bahwa Rasul Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus mengenai siapakah aku ini. Di dalam jawaban Petrus yang spontan, yang tentunya itu dikaruniakan oleh Allah Bapa kepadanya, ia menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Di sini jawabannya sempurna. Dan tentu itu sempurna karena dikaruniakan Bapa kepadanya. Tuhan menyatakan hal itu, mempertegas hal itu. Jadi itu bukan semata-mata karena pengetahuannya secara alami atau pengalamannya yang bersama Tuhan, tetapi pengakuan Petrus ini adalah karunia. Apabila kita dapat mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, sesungguhnya itu karunia dari Bapa. Puji Tuhan, kalau Bapak, Ibu, Saudara sudah meyakini pengakuan iman ini. Karena itu menjadi dasar kehidupan kekristenan kita. Dan itu yang menjadikan kita berbahagia, menikmati status yang baru sebagai umat Tuhan. Langkah selanjutnya, setelah kita memahami bahwa kita adalah umat Tuhan, milik kepunyaannya, yang memiliki pengakuan yang benar, yang tepat, Tuhan melanjutkan pengajarannya kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian. Pengajarannya ini berkaitan dengan misinya ke bumi menjadi manusia. Inkarnasi menjadi manusia. Mesias, Anak Allah yang hidup itu inkarnasi. Apa itu misinya? Yaitu menderita, mati, dan bangkit. Dan itu diungkapkan, dijelaskan, difirmankan Tuhan kepada murid-muridnya. Dituliskan di dalam Matius pasal 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tentu ini mengagetkan murid-murid, dan seperti biasanya, bahkan umum kita baca dalam teks Injil, Petrus mewakili murid-murid menyampaikan respon. Tentu ini adalah respon murid-murid juga, atau juga mewakili kita seperti ini. Apa responnya? Responnya ialah, pertama, Yesus ditarik, ditegur, lalu berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Betapa beraninya Petrus melakukan suatu tindakan yang sungguh juga di luar dugaan. Mengapa? Karena sebelumnya Petrus dengan penuh keyakinan dan penuh keberanian mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan Tuhan sudah mengkonfirmasi bahwa itu adalah karunia. Langkah berikutnya ini yang membuat Petrus melakukan suatu tindakan yang sangat terbalik, berbeda, kontraproduktif dengan apa yang sudah diucapkan dalam pengakuan iman. Kadangkala kita menyampaikan pengakuan iman kepada banyak orang secara publik, tetapi dalam konteks kehidupan berikutnya atau dalam kondisi berikutnya,
Kadangkala kita melakukan suatu tindakan yang terbalik dari pengakuan itu. Apa yang dilakukan oleh Petrus ini sungguh-sungguh sangat tidak tepat. Gurunya, dan bahkan dia memanggilnya Tuhan, dia dengan berani menarik Yesus ke samping. Berarti Yesus yang tadinya di sentral, berada di antara murid-murid, sekarang ditarik ke samping, tidak lagi di dalam posisi sentral, lalu kemudian ditegur, lalu dikatakan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari engkau. Suatu tindakan yang nampaknya sangat manusiawi, sangat sayang, sangat cinta kepada Tuhan. Tetapi justru tindakan itu adalah tindakan yang jahat. Apa yang kita pelajari dari sini? Bahwa sesungguhnya ketika kita memahami bahwa firman Tuhan itu seperti itu adanya, lalu kita mencoba untuk menafsir, menariknya untuk kepentingan kita. Seolah-olah kita lebih berotoritas dari Tuhan ketika membaca firman. Demikian Petrus dengan gagah berani menarik Yesus ke pinggir dari tengah. Ini sesuatu yang tidak pantas, tidak boleh ditiru oleh siapapun. Kita tidak boleh menempatkan Yesus di samping, menegurnya bahkan memberikan suatu firman permintaan. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Bagus sekali kalimat ini. Enak sekali untuk didengar. Tetapi itu salah. Mengapa salah? Mengapa terbalik dari apa yang sudah disampaikan Petrus sebelumnya? Karena Petrus mengira, atau mungkin murid-murid yang lain juga demikian juga banyak orang seperti kita pada zaman ini, mengira bahwa Mesias itu gagah perkasa, punya kuasa, punya kekuatan, punya otoritas, menghancurkan, menyingkirkan, meninggalkan semua hal-hal buruk segera menyingkirkan kekuasaan Kaisar Roma, segera melakukan tindakan untuk membuat orang-orang Romawi itu pergi dari tanah Palestina, pergi dari daerah Kanaan, pergi daerah Yerusalem dan sekitar, untuk mereka bisa kembali kepada kehidupan seperti zaman kejayaan kerajaan Israel pada masa Raja Daud. Ini namanya Mesias politik. Tentunya ada juga orang yang pada saat itu berpikir demikian, bahkan juga lebih dari itu. Dan ini mewakili murid-murid dan mewakili dirinya. Tetapi apa yang Tuhan nyatakan ketika dengan beraninya Petrus melakukan itu kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Pada ayat 23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, penyalah iblis. Jadi jelas, Tuhan tahu apa yang dikerjakan, dikatakan oleh Petrus adalah perbuatan jahat. Tindakan yang dilakukan juga oleh Petrus. Penyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan iblis dan apa yang dipikirkan manusia itu sama-sama memikirkan diri mereka masing-masing, sama-sama memikirkan kehendak mereka masing-masing, kemauan mereka masing-masing, dan menolak pikiran Tuhan. Menolak kehendak Tuhan. Apa yang dipikirkan? Berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia dan apa yang dipikirkan si iblis. Pemikiran Allah pada dirinya sendiri, cukup pada dirinya, sempurna, mutlak, tidak berubah. Apa yang dipikirkan Allah dengan kehadiran Mesias, anak Allah yang hidup itu di bumi? Dengan inkarnasinya, dengan penderitaannya, dengan kematiannya dan kebangkitan, yaitu menebus umat pilihan. Ini yang ada dalam pikiran Allah. Ini yang dijelaskan, diungkapkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya ia mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid, jadi Tuhan Yesus menyatakan pikiran Allah. Petrus mewakili murid-murid dan bahkan setan mendompleng dalam hal itu juga ada di sana. Ia hanya memikirkan pikiran mereka sendiri. Berpusat pada diri setan dan manusia. Tuhan berpusat pada pikiran Allah. Itu sebabnya ia menegaskan, nyala iblis. Ada kuasa, otoritas, kekuatan dari Tuhan untuk menyingkirkan kuasa setan yang merusak pikiran, yang mau merusak rencana Allah untuk menebus umat pilihan.
Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah dalam kehidupan kita seringkali hanya memikirkan pikiran kita sendiri, memikirkan pikiran setan, atau pikiran setan kita terima untuk kita sama-sama dengan si jahat itu melawan pikiran Tuhan? Tentu sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang yang punya pengakuan iman yang benar tadi, enyahlah dari pikiran kita pikiran satanik, pikiran yang memberontak kepada Allah. Enyahlah dari hadapan kita memikirkan pikiran dunia, pikiran manusia. Dan Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Petrus mengalami suatu perubahan yang sangat cepat. Itu bisa terjadi karena perspektifnya belum utuh dan lengkap mengenal Kristus. Orang-orang yang belum lengkap mengenal Kristus akan mengalami suatu sikap seperti Petrus. Sebentar betul-betul menggebu-gebu, menyembah Tuhan, tapi sebentar lagi berubah, memberontak kepada Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana itu bisa kita hadapi supaya tidak seperti itu? Supaya pikiran Allah itu betul-betul kita hidupi, terintegrasi dalam hidup kita dan dalam keseharian kita. Sehingga kehidupan kita betul-betul adalah kehidupan di dalam pikiran Allah. Yang telah dinyatakan Tuhan. Menderita, mati, bangkit, artinya ada penebusan, ada keselamatan, dan ada di dalamnya pengampunan, pembenaran, hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Kristus. Seperti saya katakan bahwa kita seringkali berubah pikiran. Karena cara pandang kita diisi oleh pikiran dunia, pikiran manusia, pikiran setan. Bagaimana kita mengikut Kristus kalau seperti itu? Tentu tidak layak bagi kita untuk mengikut Kristus seperti itu. Maka dalam konteks seperti itulah di ayat 24 ini dinyatakan. Jadi supaya kita tahu konteksnya. Teks ini menjelaskan apa? Supaya kita tidak langsung tarik ayat ini keluar dari konteks. Apa yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya pada konteks itu? Tangkal diri, pikul salib, ikut aku. Tangkal diri, pikul salib, ikut aku. Dalam sekali pengertian ini, satu kesatuan yang tidak terpisah. Sangkal diri. Mengapa perlu? Bagaimana itu bisa terjadi pada diri kita? Dan apa penyebabnya? Musuh terbesar dalam kehidupan manusia dan yang secara sadar manusia terus lakukan di hadapan Allah, yaitu mencintai diri. Mencintai diri sehingga menggeser posisi Allah, menggeser posisi Kristus ke pinggir, ke samping, menggeser semua pikiran Allah, menggeser semua rancangan Allah di dalam seluruh hidupnya. Itulah orang yang cinta diri. Itu sebabnya Tuhan katakan, kalau mengikut aku, betul-betul mau ikut aku sebagai murid Kristus, tangkal diri. Cinta diri itu musuh terbesar. Bukan setan saja atau pihak lain, tetapi diri sendiri. Bagaimana kita bisa menyangkal diri kita? Betapa banyak tawaran yang mendorong kita untuk mencintai diri. Tawaran itu beragam. Dari hal-hal yang baik sampai hal-hal yang jahat. Kita seringkali terjebak untuk mendefinisikan sendiri baik dan jahat, benar dan salah. Karena kita cinta diri. Diri lebih penting daripada apapun. Ketika Adam dan Hawa itu di Taman Eden, Tuhan sudah perintahkan, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi karena cinta diri, diri ingin menjadi lebih dari sekedar manusia, ingin menggeser posisi Tuhan, ingin meninggikan diri, dan lebih dari semuanya, ingin menentukan sendiri mana itu baik, mana itu jahat, mana itu benar, mana itu salah. Jadi sentralnya pada diri, sehingga dia melawan Tuhan dengan sengaja, memberontak kepada Tuhan dengan sengaja, melawan perintah Tuhan sehingga makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat karena cinta diri. Itu sebabnya kalau Tuhan katakan sangkal diri, berarti kita harus betul-betul tidak mencintai diri. Karena musuh terbesar cinta diri. Dalam perjalanan umat manusia, kita contohkan lagi Kain. Dia lebih mencintai dirinya. Karena persembahannya tidak diterima Tuhan Allah, karena ia tidak berkenan, lalu ia merasa diri disingkirkan, merasa diri diabaikan, lalu kemudian bukannya bertobat, malah justru karena cinta dirinya, ia membenci adiknya Habel, iri kepada adiknya Habel yang diberkati Tuhan, lalu membunuh Habel karena cinta diri.
Setelah itu dia bukan bertobat lagi, walaupun sudah ketahuan, dia malah mau mengasihani diri lagi yang sudah berdosa dan tidak mau bertobat. Banyak kasus dalam kehidupan kita saat ini. Mengapa kita mengalami suatu kehidupan kekristenan yang tuam-tuam kukuh, yang tidak maju dan berbuah? Karena kita tidak mau menyangkal diri. Kita mementingkan diri sendiri. Kita maunya sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat ke atas untuk kepentingan diri. Kita tidak mau berkorban untuk orang lain. Rela untuk melakukan apapun sekalipun itu menderita bagi orang lain. Karena untuk kepentingan diri. Karena untuk kepentingan diri, para koruptor melakukan kejahatan moral dan tanpa merasa bersalah terhadap bangsa, negara, dan rakyat melakukan tindakan korupsi. Karena untuk kepentingan diri, para pengedar narkoba melakukan tindakan kejahatan, melakukan suatu perdagangan narkoba dengan berbagai macam cara. Karena cinta diri, orang-orang melakukan tindakan-tindakan pornografi, porno aktif, bahkan melakukan perkawinan sejenis dan sebagainya itu karena cinta diri. Jadi mengikut Kristus itu betul-betul menyangkal diri sepenuhnya, betul-betul cinta diri itu harus dibuang karena musuh terbesar, musuh yang paling penting untuk kita singkirkan menyangkal diri. Bagaimana kita menolak mencintai diri? Yang pertama, mintalah anugerah, kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Baru kita bisa menyangkal cinta diri itu. Kalau tidak, maka kita tidak akan disebut mengikut Kristus. Kita harusnya dengan penuh keberanian dan sungguh-sungguh berkomitmen, bertanggung jawab, menyangkal diri, menolak cinta diri, dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tidak meminggirkan Yesus ke samping. Tidak menjadikan kita sentral yang menyatakan kebenaran pikiran kita, tapi Tuhan. Di sini jelas bahwa Tuhan menjadi pusat dari kehidupan kita, bukan di samping. Firman pengajarannya ada di dalam diri kita, bukan di luar. Dan kita betul-betul mendengar firman dengan baik. Ada komitmen di dalam diri kita untuk tetap memusatkan pikiran kita, apapun itu, di dalam pikiran Allah. Memusatkan, menempatkan Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Barulah kita bisa melakukan tindakan menyangkal diri. Jadi cinta diri diganti dengan kasih dari Tuhan. Dan dengan kasih agape yang dari Tuhan, kita akan mengalami suatu perubahan hidup, tidak lagi cinta diri, tapi cinta Tuhan. Karena tidak mungkin kita dapat mencintai Tuhan kalau Tuhan tidak mengaruniakan cintanya kepada kita, dan tidak mungkin kita menyangkal cinta diri kita kalau bukan Tuhan yang memberikan kepada kita kuasa kasih untuk menyangkal cinta diri kita. Di sini adalah sesuatu kekuatan yang tentunya datangnya dari Allah oleh Roh Kudus diterapkan di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah proses seumur hidup. Kita menyangkal diri. Artinya apa sih ambisi kita, kemauan kita, keinginan kita yang bertentangan dengan pikiran Allah, dengan kehendak Allah? Kita harus sangkal, kita harus tolak. Kita harus berani mengatakan tidak untuk semua pikiran yang melawan Tuhan. Untuk semua rencana yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Untuk semua cinta yang melawan cinta kasih Tuhan. Cinta eros, cinta storge, cinta diri, itu semuanya harus kita lawan dan kita tolak. Untuk kita mencintai Tuhan lebih dari apapun. Nah, ini namanya menyangkal diri. Mencintai Tuhan lebih dari apapun dan dari siapapun. Dengan demikian, kita berkomitmen untuk itu seumur hidup. Bisa jatuh bangun, bisa gagal, bisa punya kekurangan, keterbatasan, tapi terus berjuang. Minta kekuatan dari Roh Kudus, minta pertolongan dari Bapa, minta hikmat dari Kristus untuk kita bisa menyangkal diri tiap hari. Mematikan dosa tiap hari, mematikan pikiran-pikiran jahat tiap hari, betul-betul hidup di dalam kasih dan kebenaran. Itulah orang-orang yang begitu. Apakah mudah? Jawabannya seperti itu. Apakah hanya sesekali? Jawabannya tentu. Itu adalah terus-menerus, berkelanjutan. Itu dari kita yang mau berkomitmen. Dari Allah, Tuhan memberikan kepada kita di sini pikulah salib yang diberikan. Pikulah salib, memikul salibnya, salib yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau menyangkal diri adalah dari dalam dan dibuktikan keluar,
kalau memikul salibnya dari atas ke dalam hati hidup kita, lalu kemudian kita melakukan memikul salib setiap hari. Ada orang yang salib besar, salib kecil, bukan berapa besar, berapa kecil yang kita sedang pikul salib itu, karena salib itu yang dikaruniakan Allah, tetapi apakah kita setia aktif memikulnya sampai akhir. Memikul salib adalah suatu tindakan iman yang konkret karena karunia Allah dari atas datangnya ke dalam hati kita, dan kita boleh melakukannya dan wujudnya dalam buah-buah pelayanan. Jadi ini berbicara tentang salib, penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Salibnya berarti kalau kita menerima karunia itu, kita akan mengalami suatu hidup yang terus melihat karya Tuhan berketua di dalam keseharian.